sini saya akan membahas mengenai lingkungan perusahaan berubah dengan adanya manajemen isu dan krisis. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian manajemen isu. Nah, jadi manajemen isu berfokus pada pengelolaan masalah yang berkembang dari waktu ke waktu menjadi isu publik. Selanjutnya, manajemen krisis berfokus pada respon dan penanganan situasi yang mendesak dan harus dilakukan penindakan segera. Seorang humas harus memahami dua konsep ini dalam kinerja mereka. Nah, selanjutnya lingkungan perusahaan berubah. Para pemimpin perusahaan menghadapi sebuah kenyataan di mana mereka tumbuh dalam lingkungan yang berbeda dengan yang mereka hadapi sekarang ini, yaitu kondisi sosial, ekonomi, politik nasional, dan juga global telah menciptakan sebuah lingkungan di mana keterbukaan menjadi hal yang tidak dihindarkan kalau jika perusahaan ingin bertahan hidup. Dalam konteks Indonesia, pendekatan perusahaan yang lebih mengedepankan kolusi dan nepotisme dengan pihak pemerintah atau pihak tertentu di era Orde Baru tidak bisa diperhatikan. Krisis ekonomi yang melanda beberapa negara Asia diawali di Thailand pada tahun 1997, akhirnya berdampak pada kolatnya beberapa perusahaan yang terlena dengan kedekatan dengan kekuatan, namun tidak memiliki dasar ekonomi yang kuat. Tumbuhnya pemerintah Orde Baru terdampak pada tuntutan keterbukaan di berbagai bidang dalam rangka memunculkan persaingan yang lebih terbuka antar berbagai perusahaan. Nah, globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berbentuk apa yang disebut oleh Marshall MC Luhan dengan desa globalisasi, di mana batas-batas negara secara maya menjadi tidak jelas. Situasi ini berdampak pada perlunya perusahaan untuk bisa bersaing secara global. Ditandatanganinya kesepakatan perdagangan bebas oleh pemerintah Indonesia telah memungkinkan perusahaan asing untuk membuka dan mengembangkan usahanya di Indonesia. Pihak manajemen perusahaan perlu mencermati hal ini dan mengambil manfaat dari situasi yang ada. Penghargaan pengakuan kepentingan atau stakeholder terhadap perusahaan pun mengalami perubahan semakin krisisnya pengakuan kepentingan terhadap berbagai aktivitas yang dijalankan perusahaan, membuat hubungan perusahaan dengan pengakuan kepentingan menjadi lebih setara dibanding perusahaan harus menyadari bahwa sesungguhnya mereka bisa menjalankan aktivitas perusahaan karena adanya penerimaan pengakuan kepentingan terhadap keberadaan dan aktivitas yang dijalankan perusahaan. Pada saat yang bersamaan, pihak manajemen perusahaan perlu lebih proaktif dalam merangkul pengharapan dan kepentingan pengakuan kepentingan ke dalam kebijakan perusahaan. Dengan demikian, berbagai keputusan yang diambil diimplementasikan dalam rutinitas keseharian perusahaan merupakan representasi dari kepentingan berbagai pengakuan perusahaan yang terintegrasi dengan visi dan misi perusahaan. Pertengahan tahun pengamatan krisis publik terhadap bisnis perusahaan cenderung meningkatkan isu-isu seperti kesejahteraan karyawan yang rendah tanggung jawab sosial terhadap publik perusahaan yang terabaikan. Domainnya intervensi pemilik perusahaan dalam pembuatan kebijakan dan kesejahteraan sistem pengajian antara pihak manajemen dengan karyawan atau antara karyawan lokal dengan karyawan asing merupakan contoh beberapa isu krusial yang perlu dicermati jika isu ini diabaikan. Sangat besar kemungkinannya isu berkembang menjadi krisis yang bisa berdampak pada menurunnya atau hancurnya reputasi perusahaan.
Polling pendapat yang dilakukan di Amerika dan Eropa menunjukkan beberapa perusahaan prinsipil yang terdapat dalam manajemen yang meningkatkan perhatian dalam hal-hal berikut, yaitu menurut Register Larkin pada tahun 2000. Yang pertama ada satu, keamanan dan keselamatan termasuk keamanan ekonomi. Yang kedua, lingkungan termasuk tempat kerja. Yang ketiga, gender atau kesetaraan. Yang keempat, kualitas atau pelayanan atau nilai uang. Yang kelima, tanggung jawab institusi. Yang keenam, pemberdayaan.